Halo, selamat sore Tribuners. Kembali lagi dengan aku Joy Dan saya Lani. Ya, kita kembali lagi di acara yang ditunggu-tunggu yaitu Iya. Selamat Sore Medan. Apa suara apa itu Bang Cipai? Belum ini ya. Kayak nggak fokus ini operatornya. Iya, operatornya ini. Jadi seperti biasa Joy, kita akan memberikan 3 berita terupdate pastinya yang terpercaya, di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan. Nah, ini ada berita tentang beredar sebuah rekaman amatir. Iya, apa tuh, Aksi Kak? seorang pria letuskan diduga senjata api jenis pistol ketika didatangi sejumlah orang. Lagi rame-ramenya ya. Iya, tadi soal letusan itu ya. Dek, benar. ya? Udah beberapa kali juga masuk apa Kak VOD, masuk berita Iya kita. juga kan. Iya. Kalau dibilang kalau motor baru masih lama ya kan Betul. deh, tapi udah meletuskannya sekarang ya kan. Jadi dari amatan Tribun Medan, pria tersebut tampak panik ketika sejumlah orang mendatanginya di dalam ruangan. Jadi lalu pria berkacamata itu pun langsung mengacungkan senjatanya jenis pistol ke arah atas dan meletuskannya. Jadi kemudian terdengar berondongan peluru keluar dari senjata yang dipegangnya itu di hadapan para orang yang mendatanginya katanya. Jadi video-video aku terancam kalian di sini semua, katanya teriak pria tersebut nih Joy ya kan. Lalu terlihatlah ada seorang wanita mencoba menenangkannya, namun ia tetap bersikeras. Tadi aku lihat video ini tuh berani ya, berani kakak itu ya. Maksudnya menenangkan abang itu, tapi kan namanya senjata ya kan. Kalau lagi emosi ya kan. Kayak sama tangan, nggak seneng dia. Dor katanya ya kan. Dor. Kalau isinya air nggak apa-apa ya kan deh. Peluru. Peluru betul sih. Halo, tes. Nah, Halo. pria tersebut pun meminta sejumlah Halo. orang yang datang untuk memvideokannya. Kebelet viral juga dia ini. Nah. Betul nih. Ia juga mengatakan bahwa senjata yang dipegangnya itu didapatkannya dari Kapolda. Nah, informasi yang diperoleh oleh Tribun Medan, kejadian ini terjadi di sebuah gudang di kawasan Jalan Gereja, Desa Sempali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Nah, keributan tersebut dipicu akibat pria berinisial R yang meletuskan senjata itu didatangi oleh sekelompok dari salah satu organisasi pekerja. Kedatangan mereka ini lantaran apa tuh, Kak? Ya. Oke, jadi kedatangan mereka ini lantaran R melakukan pemecatan secara sepihak terhadap karyawannya. Tapi kita saksikan dulu lah videonya supaya lebih panjang cerita kita ya kan Joy. Check it out. Kapolda, ngomong Kapolda dia. Kapolda. Jangan aku pegang aku. Sana duduk. Duduk sana. Duduk sana. Hebat kali. Hei, perempuan Gitu. Itu ya kita bagaimana dari Polda Sumatera Utara tersendiri? Pastinya saya belum mengetahui ya, tetapi nanti coba kita dalami di Polrestabes ya itu ya, wilayah Polrestabes, nanti kita dalami dengan teman-teman Polrestabes. Ya terkait pengakuannya itu Pak, pengakuannya dapat senjata dari Kapolda itu Pak. Oh nggak mungkin lah, aku ngaku itu. Biasanya Pak dari aksi kayak seperti itu ya, aksi tembak itu kalau kita pihak polisi itu bagaimana, apakah kita langsung tindak seperti apa? Makanya kan kita belum tahu ya, yang bersangkutan ini menggunakan senjata apa, dari mana segala macamnya, tentu nanti penyidik yang akan mendalami. Ya, nanti saya cek ke Polrestabes Medan. Ya, Nah itu dia. tadi videonya ya Joy ya.
Memang kayak membabi buta gitu dia ya. Betul. Ini ada Bang Freddy nih, informasi lebih lanjutnya ya kan. Kita tanyakan aja sama reporter kita. Halo, selamat sore Bang Freddy. Selamat sore Bang Freddy. Ya, halo, selamat sore Kak Lani dan Joy. apa tuh? Si Joy loh Bang, Joy, cantik Joy. ini. Bang Freddy mengenai ya, kejadian kalau bilang apa tuh namanya peletusan senjata api nih Bang. Kalau tahu kronologinya gimana, dan setahu aku kepemilikan senjata api ini kan ada suratnya ya Bang ya. Kalau boleh tahu, nggak bisa sembarangan juga kan Bang ya. Boleh tahu nggak cerita selengkapnya Bang? Silakan laporannya Bang Freddy. Iya, jadi menurut informasi yang kita dapatkan, aksi tembakan ke udara itu yang dipamerkan di hadapan beberapa orang itu terjadi pada hari Selasa 3 September lalu di jalan gereja di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan gitu. Jadi dari informasi yang kita dapatkan saat itu, si pemegang diduga senjata api ini didatangi oleh sejumlah orang, diantaranya itu adalah dari organisasi Serikat Pekerja dan beberapa orang lainnya. Nah, kedatangan mereka itu mempertanyakan kenapa alasan apa si pria itu memecat beberapa karyawan yang ada di situ gitu. Jadi yang diduga dipecatnya ini mengadulah ke organisasi pekerja itu. Kemudian karena merasa terancam dan mungkin tidak terima, makanya dia menembakkan senjata yang diduga senjata api itu ke langit-langit untuk menakut-nakuti kesana menakut-nakuti atau juga mengancam balik begitu. Dan memang itu terdengar dari keterangan dia bahwa dia mendapat senjata itu dari Kapolda, tapi tidak dijelaskan memang itu Kapolda mana yang dimaksud begitu, apakah Kapolda Sumatera Utara atau Kapolda mana. Nah, kemudian Kapoldanya juga kan memang di sini sudah berganti, Kapolda yang mana begitu, tidak dijelaskan. Tapi memang terkait hal itu kita sudah mengonfirmasi pada pihak Polda Sumut, dan Polda Sumut itu membantah bahwa pria itu mendapat senjata itu dari Kapolda Sumut, dan diduga pria itu hanya ngarang-ngarang lah begitu. Tapi memang informasi yang terbaru yang kita dapatkan, pria itu sudah diamankan kemarin juga oleh Polrestabes Medan. Jadi informasi yang kita dapat itu identitasnya itu adalah inisialnya R, umur sekitar 45 tahun begitu. Baik Bang, mengenai kepemilikan senjata apinya bagaimana Bang? Ya, jadi memang kan si pria ini sudah diamankan, begitu juga dengan barang buktinya. Jadi memang polisi itu masih perlu melakukan penyelidikan. Penyelidikan itu berkaitan soal kepemilikan senjata diduga senjata api itu ya. Jadi kata polisi itu nanti akan dicek ke laboratorium forensik untuk memfaktakan atau mengetahui apakah itu senjata api murni atau rakitan dan sebagainya begitu. Jika senjata api yang resmi tentu itu akan memiliki surat dan sebagainya juga begitu, bagaimana dia bisa memiliki dan sebagainya. Tapi memang hal ini belum diungkap, apakah itu senjata api, rakitan, dan bagaimana dia bisa memiliki itu belum diungkap karena memang masih dalam proses pemeriksaan si R ini tadi begitu. Baik, berarti si R ini sekarang sedang dilakukan pemeriksaan ya Bang? Iya, sedang diperiksa. Kabarnya di Polrestabes Medan gitu, sedang diperiksa. Medan. Pasca video ini viral dan ditangkap lah gitu. Jadi memang itulah seperti yang sudah saya sampaikan bahwa itu sebelumnya terjadi pemecatan terhadap karyawannya itu. Kemudian karyawannya ini melapor lah gitu. Jadi memang lokasinya itu memang kabar itu adalah sebuah bengkel ya. Sebuah bengkel sekaligus gudang penyimpanan truk bermuatan material gitu. Oke Bang. Bang, kalau boleh tahu gimana apa sih yang gugat orang pekerjaannya ini, mantan pekerja ini, sehingga membuat si prianya ini jadi temperamen sebegitunya? Dan apa memang sehari-hari si R ini memang temperamen Bang ngadepin para karyawannya atau gimana Bang? Nah, itu yang belum kita ketahui. Jadi reporter kita juga tadi itu udah kesana, tapi nampaknya masih minim ya mendapatkan informasi, dan mungkin juga takut-takut ya karena bosnya. Jadi memang belum ada penjelasan mengenai apakah si R ini arogan dan sebagainya sehari-harinya.
Tapi memang sejauh ini polisi juga belum memaparkan bagaimana duduk perkara dan status dari si R ini begitu. Jadi kita juga masih menunggu perkembangan dan update dari kepolisian. Benarkah senjata itu dari Kapolda atau seperti yang dikatakan oleh Kabid Humas, dia hanya ngarang-ngarang begitu. Oke, baik. Kalau gitu kita tunggu klarifikasinya ya kan, karena masih diinterogasi juga. Benar. Ya kan. Oke, terima kasih untuk Bang Freddy untuk informasinya. Kita tunggu laporan selanjutnya. Selamat sore Bang Selamat Freddy. sore Bang Freddy. Ya, terima kasih. Selamat sore. Nah itu deh, ngeri ya kan. Benar. Dan kejadiannya ini kan baru tadi kan. Jadi belum begitu banyak informasi Iya, betul. yang bisa diberikan kepada Tribuners. Mungkin karena itu ya kan, pemecatan sepihak terus mendadak ya kan, Dek. Jadi kayaknya hak-hak karyawannya belum selesai semua dikasih ya kan. Jadi ya pasti mungkin sensitif juga, target belum tercapai ya kan. Bapak itu jadi emosi ya kan. Tapi emosinya pun maintain, Mbak. Iya kan, ngeri ya kan kayak gitu ya kan. Cuman ya di rumah ya kan, Dek. Bawa kemana-mana pun lagi senjatanya itu kan. Sempat di jalan awak ketemu sama dia apa nggak di door ban kereta awak ya? Dar. Makanya aduh ya ampun. Nah ini ada berita kedua nih Joy. Tentang apa, Dek? Ini berita kedua ini agak miris sih. Bukan agak, miris. Terlalu miris pun sampai ini ya. Iya, jadi ini Kak, seorang oknum pendeta itu diduga melecehkan jemaatnya yang masih berusia 19 tahun. Jadi Tribuners gini kronologinya. Kejaksaan Negeri Pematang Siantar menyidangkan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oknum pendeta GKPS terhadap seorang jemaat perempuannya pada Kamis 5 Oktober 2023 besok ya di Pengadilan Pematang Siantar. Nah, Kasih Intelijen Kejari Pematang Siantar Rendra Y. Pardede didampingi Kasih Pidana Umum Edi Tarigan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan undang-undang terbaru yaitu Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS. Nah, berdasarkan pasal primer tersebut, ini dia disangkakan pasal kekerasan seksual tadi ya. Diketahui bahwa oknum pendeta ini berinisial JP dinilai menyalahgunakan kedudukannya, wewenang, kepercayaan, dan pribawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain. Nah, itulah isi pasal yang disangkakan ya. Dan paling lama dia itu diancam hukuman pidana 12 tahun atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Berdasarkan informasi reporter Tribun Medan, dikabarkan oknum pendeta itu berusia parubaya 50 tahunan ya. Gak tahan lihat yang muda-muda. Dan Iya, korbannya betul. ini masih berusia 19 tahun. Dan korbannya ini diperdaya dibawa ke salah satu homestay di kota Pematang Siantar. Berarti ada iming-imingnya berarti Mungkin. Nah, mungkin apa ya, ada kegiatan Iya. rohani mungkin ya kan. Dan Dan mungkin udah dipantau dari Jojo Hari pasti ya kan. mirisnya lagi nih, dia itu mengenal korban sejak masih anak-anak. Aduh, berarti memang dipantau kan. Anak-anak dia masih kecil, ditengok-tengoknya korbannya. Berarti ini predator dia nih ya kan. Masa 12 tahun sih paling lama, nggak cocok lah, seumur hidup lah ya kan. Dengan kasus pelecehan seksual ya. Iya, sedangkan si korban rasakannya itu seumur hidup ya Benar. kan. Traumanya itu nggak secepat Iya, itu betul hilang. itu. Apalagi belum lagi lingkungan dampak sekitarnya ya kan. Pasti dia juga keluar pun pasti gimana gitu ya. Nah, ini kita ada videonya Tribuners. Kita saksikan videonya bersama-sama. Proses hukumnya Bang? Ya, yang bersangkutan terdakwa atas nama inisial JRP sudah kita terima tahap 2 dari penyidik Polres Pematang Siantar pada tanggal 26 September 2023. Kemudian yang bersangkutan pada hari itu juga kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Kemudian yang bersangkutan perkaranya pada hari itu juga, pada tanggal 26 September itu juga, langsung kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Pasal primer, pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual, subsidiar pasal 6 huruf A Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang TPKS dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun dan atau denda 300 juta rupiah. Selama proses hukum ini ada nggak perlawanan atau sikap dia seperti apa, Bang? Yang bersangkutan pada saat proses ini bersifat kooperatif, tidak ada perlawanan. Berarti ini korban dewasa, Bang ya? Korban dewasa berumur 19 tahun. Kejadiannya di Oktober ya, Bang ya? Kejadiannya kurang lebih di bulan Oktober tahun 2022. Korban satu orang ya, Bang? Korban satu orang. Oke. Nah, itu tadi videonya, Joy. Ini mungkin ada informasi selanjutnya kita tanya sama Bang Alija ya kan, lebih lengkapnya pastinya. Oke, Bang Alija. Halo, selamat sore Bang Alija. Selamat sore Kak Lani dan Joy. Oke, Oke, Bang. Ini mengenai dulu, ya kan, sebenarnya agak sensitif ya kan Bang. Tangan mengenai apa tuh Korban. namanya, pencabulan ya kan Bang. Bang, kalau boleh tahu si oknumnya ini yang melakukan ini kan salah satu apa tuh namanya, Oknum pendeta. oknum pendeta nih Bang. Kalau boleh tahu Bang, dia melakukannya secara sadar dan memang ada saksi kah di sekitar situ Bang? Tapi kalau sebelum sampai situ kronologinya dulu ya Bang ya. Silakan Bang Alija. Nih, jadi menurut informasi yang kita terima bahwasanya sang pendeta ini kebetulan tugasnya di Jakarta. Nah, kemudian kan untuk GKPS kan kantor pusatnya ada di Pematang Siantar. Jadi ada kunjungan beberapa hari di Kota Pematang Siantar pada bulan Oktober 2022, di mana yang bersangkutan saat ngopi-ngopi tidak sengaja ketemu dengan korban jemaatnya yang dia kenal sejak kecil, ketika sama-sama berada dalam satu gereja di daerah Kabupaten Simalungun. Nah, komunikasi pun berlanjut sampai mungkin jadi sesuai pasal yang dikenakan di pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, saat itu karena ketokohan oleh si pendeta dan rasa kagum dari korban, kemudian sang pendeta ini mengajak bertemu di salah satu homestay di Kota Pematang Siantar, hingga terjadilah kekerasan seksual tersebut. Begitu Kak Lani dan Joy. Korban ini berarti secara sadar Bang dia diajak ke homestay. Ya, mungkin dalam pikiran dia homestay ini kebetulan ada kafinya juga mungkin untuk makan bersama. Ya, sekedar ngopi-ngopi, kemudian rasa kagum ya. Ini karena rasa kagum, rasa kepercayaan yang tinggi, ya seperti manusia biasanya ya, punya tokoh-tokoh agama pilihan yang mungkin rasanya sangat menginspirasi. Nah, begitu juga korban dengan sosok pendeta tersebut begitu. Sehingga terjadilah aksi pencabulan begitu Kak Lani dan Baik, Joy. Bang. Dia kan ini melakukan pelecehan tadi yang saya lihat dari videonya Bang, itu dia dari Oktober 2022 ya. Berarti sudah 1 tahun. Apakah oknum pendeta ini melakukan pelecehan seksual berkali-kali atau hanya 1 kali saja Bang? Nah, informasi yang kita terima kebetulan memang karena ini kasus pelecehan seksual agak minim informasi yang kita dapat. Karena biasanya memang aparat penegak hukum lebih hati-hati untuk mengumbar ke publik ya. Jadi informasi kita terima ini kebetulan korbannya berusia 19 tahun dan baru sekali itu aja gitu, karena Baru ketemu dan bersama orang tuanya, mungkin setelah sadar datang ke Mapolres Pematang Siantar untuk melaporkan sang pendeta begitu. Oke Bang, pada saat kejadian tersebut apakah si korban ada melakukan perlawanan Bang kepada si pendeta tersebut? Nah, untuk kronologis yang lebih detail, kita juga minim informasi ya, karena Kasat Reskrim Pematang Siantar, Pak Banuara Manurung, tidak mau sampai secara gamblang menjelaskan apa yang terjadi saat pertemuan itu, kemudian bentuk pelecehan seksualnya seperti apa. Yang dijelaskan hanya kita akan menegakkan hukum dan memproses kasus pendeta ini seadil-adilnya, begitu Kak. Baik, mengenai oknum pendeta ini sekarang kabarnya sudah bagaimana Bang? Apakah sudah ditahan atau dilakukan pemeriksaan? Nah, untuk oknum pendeta JRP ini kebetulan salah satu pejabat yang tinggi di GKPS ya Kak. Wow.
Luar biasa ya. Boleh dilanjut Bang? Ya, jadi jabatannya setara prices gitu di Jakarta. Jadi setelah dilaporkan yang bersangkutan ini tidak ada perlawanan dan mengakui perbuatannya, sehingga proses hukum juga berjalan semestinya, di mana setelah dan statusnya sekarang dalam penahanan dan sudah disampaikan ke pengadilan untuk disidang besok. Dan karena seperti kita tahu, karena sidang-sidang kasus pencabulan, pelecehan seksual ini tertutup, ya kita nggak akan dapat mungkin visualnya di sana. Baik. Berarti kita tinggal nunggu hasil vonisnya, vonis akhir aja ya Bang ya, apa keputusannya ya kan. Luar biasa kali ya kan, mencoreng nama baik gereja juga kayak gini ya Bang Alija ya. Iya Kak Lani dan Joy. Tapi memang berarti si bapak ini sering hadir ke kota Pematang Siantar dan mungkin memang udah terkenal, fansnya pun banyak berarti ya Bang ya. Nah ya seperti itulah kira-kira berdasarkan pasal di pasal 6 huruf C, karena jadi dulu ketika sang pendeta melayani di salah satu gereja yang ada di Raya ya, di Kabupaten Simalungun, di situlah korban ini masih anak-anak begitu. Kemudian seiring berjalannya waktu, sang pendeta pindah tugas sampai ke Jakarta, kemudian nggak pernah ketemu sampai pada akhirnya ya di bulan Oktober kemarin, ketika sang pendeta kembali, mungkin ada kebutuhan administrasi atau pendidikan, karena pusat dari GKPS ini kan ada di Kota Pematang Siantar kan, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Nah, disitulah bertemu kembali dengan si korban begitu, sampai terjadinya aksi pelecehan seksual atau pencabulan. Ya kan Bang, makin cantik pula si cewek ini ya kan, sur lah bapak ya kan. Gak bisa ngomong lah kalau gitu ya kan. Ya udahlah, kita tunggu kalau gitu informasi selanjutnya Bang Alija tentang vonisnya. Ini pasti paling ditunggu-tunggu rakyat Pematang Siantar ini ya kan. Benar. Terima kasih Bang Alija buat informasinya Bang. Selamat beraktivitas Kak Lani dan Kak Joy, terima kasih. Ya. Aku pikir pendeta lokal loh Joy, ternyata luar biasa ya, masih diingat nih anak itu berarti ya kan. Dan pada saat itu udah tinggi Kak. Jadi contoh kan, pendeta itu pemimpin gereja, baru pendeta resort, dia itu pemimpin beberapa gereja, baru distrik itu pimpinan dari beberapa resort. Oh gitu. Iya. Jadi contoh Preses itu satu kabupaten lah. Oh Makjang. Satu kabupaten, gereja GKPS di kabupaten itu dia pemimpinnya. Berarti kan nggak sembarangan juga orangnya ya kan. Selektif juga lah pasti orang-orang di situ memilih ya kan. Dan pasti dia memiliki jejak karir yang bagus. Aduh. Dan dia mencorengnya emang bayangin dia dapetin jabatan itu berapa lama ya kan Joy. Dan hancur dalam sekejap gara-gara nafsu ya kan. Nafsu semata. Masalahnya anak di bawah umur pula ya kan. 19 tahun sebenarnya. 19. Kalau cowok 16 dia. Buku ini videonya. Jangan aceng. Iya. Masuk ya informasi lain ya. Aduh, pokoknya kita tinggalkan dulu lah berita ini. Pokoknya berita pertama tadi ngeri ya kan Joy. Berita kedua yang kayak gini. Lanjutlah berita ketiga ini. Ini tentang Miss Universe yang masih lanjutan yang kemarin. Iya, yang masih anget-angetnya aja ya. Boleh Kak Lani? Padahal aku pikir bukan berita ini loh, beritanya si yang dibilang miskin itu loh, tahu Joy? Yang mana miskin? Yang lagi rame-ramenya itu loh. Oh, tahu kan? Inisial S kan? Iya. Yang ngomong. Kawannya loh. Iya, maksudnya kan dari live dia. Iya kan. Yang asasi dibilangi Joker itu. Iya. Aku pikir itu loh tadi beritanya. Padahal aku udah happy juga soal itu ya kan. Tapi ya udahlah, kita beritanya aja ya, kita baca. Tapi nanti kita slip baca itu ya deh ya. Oke. Sampai mana tadi beritanya? Itu tadi udah pas Kak. Oh iya udah pas ya. Kakak scroll dia. Oke. Nah, Polda Metro Jaya akhirnya menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan pelecehan kepada sejumlah finalis Miss Universe Indonesia saat proses body checking. Jadi kemarin memang ada sempat Kak Miss Universe
berani ngomong Miss Universe Indonesia kalau dalam pemeriksaan body checking itu mereka disuruh buka baju, baru nggak sengaja dia ngelihat ada yang memfoto kan? Iya, ngefoto. Nah, tapi dari pihak manajemen kayak enggak. Nah, sekarang udah ditetapkan tersangka ya Tribuners. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan satu tersangka tersebut berinisial ASD alias S. Aduh, capek ya. Meski begitu, Hengki belum membeberkan peran ASD alias S yang baru saja menyandang status tersangka ini Tribuners. Dia mengatakan dalam hal ini jumlah tersangka dimungkinkan bisa lebih dari satu. Untuk itu pihaknya akan kembali melakukan gelar perkara pada Kamis besok 5 Oktober 2023. Sejauh ini Hengki mengatakan sudah 28 saksi yang diperiksa terdiri dari 8 korban, 13 saksi, 3 terlapor dan 4 saksi ahli telah berkoordinasi dengan lembaga lain. Nah, dalam hal ini, lembaga lainnya yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPA, Pendampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A dan Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Nah, ini yang kayak Joy bilang tadi. Sebelumnya, finalis Miss Universe Indonesia 2023 berinisial N akhirnya resmi melapor ke polisi buntut menjadi korban skandal foto tanpa busana saat proses body checking dalam penilaian Miss Universe Indonesia 2023. Laporan tersebut terregister dengan nomor ya LPB 45987/2023 SPKT Polda Metro Jaya, terlapor dalam PT Kapela Swastika Karya. Dan memang kemarin Miss Universe ini cukup tricky dia Kak, karena kan masih baru kan, selama ini kan di bawah YPI. Nah, tiba-tiba udah MUID yang megang, bermasalah pula. Adalah yang gosipnya yang juara itu tingginya kurang. Betul. Baru pakai orang dalam gue rasa ya. Kalau itu katanya letak duit, tapi nggak tahu lah ya, itu gosip-gosip yang beredar aja Tribuners. Kebenarannya mereka lah yang mengetahui. Dan sekarang ini kasusnya dipoto dengan keadaan tanpa busana. Nah, itu juga itu ya kan. Padahal apa ya, kayaknya cewek-cewek ini yakin gitu ya kan. Oh, ini mungkin persyaratan. Tapi kok sampai buka baju ya. Banyak Kak kalau body checking itu sering kok buka baju gitu kan. Dicek ada tato kah? Karena kan ada persyaratan nggak boleh tato. Ya, macam mau ngetes ini poluan ya kan, kan harus gitu ya, parises ya kan. Iya, dicek. Nah, tapi yang herannya itu kenapa difoto gitu loh. Nah, itu dia. Kan jadi apa ya, konsumsi pribadi ya kan, gitu-gitu ya kan, atau jadi mungkin jadi dipublikasi ya kan. Bisa jadi. Beberapa tahun kemudian kan bahaya kayak gitu-gitu ya kan. Padahal baru aja ada loh Yayasan Miss Universe Indonesia 2023, tapi mau nggak mau harus menanggung malu yang begitu banyak rentetannya. Ini ada videonya nggak ya Kak? Ada videonya, operator kesayangan. Kayaknya dia nggak dengar. Iya. Apakah ada videonya operator? Oh, nggak ada. Berarti kita ngobrol-ngobrol aja lah ini ya mengenai. Kan. Tapi Kakak mengikuti nggak sih Miss Universe? Ngikutin sih. Cuman aku selalu ngikutin yang terhot sih, terpanas gitu ya kan. Iya. Kemarin itu Joy ngikutin sampai milih Vina. Vina itu dia wakil dari Sumatera Utara. Dan memang udah cukup keren kan. Tapi ya mungkin juri punya penilaian yang lebih, yang kita ya orang awam, apalah yang hanya modal suka, yang mereka udah mengetahui pageant itu bagaimana, sehingga Vina runner up dan lawannya menjadi the winner. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan udah masuk runner up juga ya kan, daripada sia-sia juga dia. Mungkin ya ada kriteria tersendiri lah ya kan dari para juri nih. Rencana ada nggak ikut Miss Universe? Nggak bisa, anakku aja lah nanti. Awak bantet. Oh iya juga. Tapi yang lain aja bisa jebol deh. Oh, upsi. Iya kan? Upsi. Dipakai sepatu hak tinggi kalau celananya panjang sedikit ya kan? Jadi kan nggak kelihatan ya. Takut lawe sama kakak ini nanti hilang pula kakak ini. Itulah pokoknya tadi 3 berita terupdate-nya. Tapi sebenarnya ada banyak berita terupdate ya kan. Apalagi kalau misalnya dunia entertainment ya kan deh, apalagi itu banyak kali tuh pokoknya. Tapi yang paling parah itu memang yang
si miskin itu ya kan. Balik lagi. Iya, sampai si kapten itu sampai ngomong loh di Twitter. Di tweetnya kan, sampai bilangnya si miskin tapi dibiayai. Selalu dibiayain. Ya kan? Iya. Kenapa bisa terlontar gitu dari perkataannya ya? Jadi kan si kawannya itu kan yang ngucapin itu ya kan. Kalau mau serang katanya gitu kan. Aku kan ngikutinnya gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya IG-nya itu di private, nanti kadang dibukanya, kadang di private, kadang dibukanya. Kayak gitu dia. Iya. Labil ya. Labil, iya kan. Makanya ya habis-habisan. Masalahnya dia kan juga nyinggung si bapaknya si Jija. Ade Rofi Andreno. Iya kan. Dia juga nyinggung ke situnya, gajinya. Untuk apa lah disinggungnya itu kan? Betul itu. Macam dia yang ngasih makan bapak itu. Iya, padahal bapak itu tuh, aku baca ceritanya apa? Pengusaha juga. Jadi nggak ranah dia loh. Nah betul tuh. Jadi nggak ngerti lah. Memang ngeri kali sosial media nih ya kan. Jadi netizen itu gampang tergiring opini arus hujat. Tiba-tiba udah bermuka dua ya kan, balik lagi. Sebenarnya nggak gitu. Iya. udah makanan publik yang seperti itu. Iya betul. Aduh pokoknya nggak ngerti lah. Jadi ada lagi mau sama Ende. Oh ya, buat Tribuners ya, jangan lupa untuk tetap pantauin berita kita di bawah ini ya Tribuners. Oke, jangan lupa follow semua akun sosial media kita, dan jangan lupa baca cetak dan websitenya pasti untuk berita terupdate-nya pastinya ya kan Dek. Benar, ada di www.medan.tribunnews.com. Oke, jadi jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 5 sore live langsung dari TikTok Tribun Medan. Jadi saya Lani, aku Joy, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Medan. Selamat sore Medan.